Setia sampai mati, ini bukan hanya janji. Ora, selamat sore. Saya Fernando Tanggang, Grand Mitra TV. Hari ini kita berada di tempat khusus dan dengan orang-orang yang istimewa. Kita ada di Hotel Saulina Resort bersama dua perempuan Samosir, wanita-wanita tangguh yang selama ini terus melakukan berbagai upaya, baik dalam mendukung karir suami maupun dalam hal kegiatan-kegiatan sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Langsung saja kita sapa dua wanita tangguh yang menginisiasi yang disebut dengan Koalisi Wanita Samosir, yang baru-baru ini sudah viral melakukan berbagai kegiatan mereka. Langsung saja, horas semuanya. Horas Inang Ferisa Boru Sinaga dan juga Inang Fetriani Boru Manurung. Nah, tapi alangkah indahnya di tepian Danau Toba ini mungkin mengenalkan diri dulu kepada masyarakat Samosir. Siapa dua sosok ini dan bagaimana keluarga dan juga kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di Kabupaten Samosir sampai saat ini untuk mendukung karir suami. Silakan. Halo, saya Ferisa Boru Sinaga. Saya saat ini menjabat sebagai ketua dari Koalisi Wanita di Samosir. Wow. Saya istri dari Bapak Freddy Situmorang, SHMH. Oh gitu ya. Nah, mungkin Inang Boru Manurung ya, silakan. Halo, saya Fetriani Soni Manurung, salah satu dari bagian Koalisi Wanita Samosir. Saya merupakan istri dari Bapak Andreas Bolivi Simbolon SH. Baik, luar biasa. Nah, banyak masyarakat Kabupaten Samosir sekarang bertanya-tanya, kita Koalisi Wanita Samosir, apa sih yang menjadi dasar dorongan daripada Ibu Ferisa dan juga Ibu Fetriani membentuk organisasi atau forum ini? Tentunya kami berlandaskan atas wanita. Iya. Saat ini kami berlandaskan atas wanita di Kabupaten Samosir. Iya. Adapun visi kami adalah terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, Iya. demi mewujudkan masyarakat yang demokratis, Iya. sejahtera dan beradab. Lantas misi kami pun sangat jelas. Kami adalah yang pertama, misi kami adalah kelompok dari semua wanita di Kabupaten Samosir. Yang kedua, sebagai agen perubahan yang membela hak wanita dan kelompok yang tersingkirkan. Yang ketiga, Keren. pemberdaya hak politik wanita. Dan yang keempat, sebagai motivator dan fasilitator dari jaringan, organisasi, kelompok, atau individu dari sesama wanita. Baik. Nah, kita Koalisi Wanita Samosir, kalau boleh tahu nih, apa sih harapannya? Ini kan tadi kan visinya ya, mungkin ini harapannya atau programnya untuk wanita perempuan Samosir ke depannya, bila mana Bapak Freddy Situmorang dan juga Andreas Simbolon sebagai bagian daripada Energi Baru Samosir dipercaya oleh rakyat Samosir menjadi pemimpin ke depannya pada Pilkada 27 November nanti. Silakan. Kami berharap Koalisi Wanita Samosir dapat bersinergi terhadap pemerintah daerah, Iya. pemerintah pusat, bahkan kepada masyarakat itu sendiri. Itu Iya. yang pertama, harapan kami. Jadi seluruh wanita Samosir dapat berdaya guna untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing pribadi. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya seorang Ferisa Boru Sinaga memandang wanita perempuan Samosir saat ini? Kalau boleh tahu nih. Waduh, wanita Samosir tuh, saya sudah berjalan ke beberapa daerah, Iya. di beberapa tempat, Iya. berbulan-bulan. Iya. Saya kalau membicarakan tentang wanita Samosir, saya merinding, ya Merinding? Pak Fernando. Kenapa itu? Ada banyak hal yang memang mereka keluhkan, ada banyak hal juga yang mereka sampaikan kepada saya secara pribadi bahkan. Iya.
terutama untuk para janda dan lansia. Janda lansia. Jadi Apa yang terjadi kondisi saat ini? Wanita Samosir saat ini kondisinya sangat tangguh. Artinya mereka benar-benar sebenarnya tanpa kita Samosir pun mereka sudah membuktikan dirinya bahwa dirinya mampu untuk berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk itu orang wanita-wanita ini kan perlu kita berikan wadah lagi kan, Pak Fernando, bagaimana agar mereka dapat bersatu padu. Kalau seluruh wanita yang memang tangguh ini bersatu padu, maka wanita Samosir akan semakin lagi menjadi wanita yang lebih hebat lagi. Kan bukan begitu Pak Fernando, apalagi nanti ada organisasi yang memang menampung segala aspirasi mereka, segala keinginan mereka yang mungkin sampai saat ini mungkin belum didengar. Belum didengar ya. Betul. Baik. Nah, perempuan itu kan, wanita Samosir itu kan selain daripada ibu rumah tangga, ternyata juga penopang rumah tangga, juga perekonomian. Ada mungkin bagi bapak atau suaminya yang bekerja sebagai pegawai negeri atau swasta, mereka dituntut harus bisa mengelola uang yang ada, penghasilan yang ada dibikin rupa, sehingga bukan hanya habis untuk konsumsi tetapi juga ada tabungan. Betul. Nah, bagi ibu-ibu juga kadang-kadang mau nggak mau diharapkan para ibu ini bisa mencari ekonomi baru. Betul. Mencari sumber pencarian baru. Nah, bagaimana sih seorang Ferisa dan Fetriani melihat ibu sebagai pengelola ekonomi dan juga sebagai sumber penghasilan ekonomi? Mungkin ada Fetriani, silakan. Menurut aku ya, sebagai salah satunya juga sebagai ibu pekerja, tapi perekonomian itu bukan karena suami kita tidak cukup. Kayak kita itu hanya ingin menambah apa yang ada dari suami, kalau saya pribadi gitu kan, bukan karena ketidakmampuan suami untuk memberikan, tapi karena memang jiwa kita ingin berkarir. Ingin memperluas wawasan, mempergunakan ilmu yang sudah ada, sehingga kita bisa menambah perekonomian. Kalau aku pribadi tuh mendukung ibu-ibu. Berarti pada dasarnya sah-sah saja dan setuju saja. Bukan jadi penopang. Sebenarnya suami itu yang bakalan menjadi penopangnya, pendukung. Kita lebih ke pendukung aja gitu kan. Karena memang sudah kodrat suami untuk menghidupi keluarganya gitu kan. Tapi ketika kita sebagai istri bisa berpenghasilan, kita lebih mandiri. Kita tuh kayak tidak terlalu membebani suami. Ketika misalnya kita punya keinginan, kita ingin menambah tabungan, misalnya di dalam sebuah keluarga kita mempunyai rencana gitu. Ketika keuangan suami hanya cukup untuk biaya kehidupan, sekolah anak, dan tabungannya hanya sedikit, ketika istri bekerja kan kita tabungannya lebih banyak. Untuk mencapai tujuan kita kan kita bisa lebih cepat. Dan kemakmuran itu dan kesejahteraan keluarga itu lebih stabil kalau menurut saya pribadi gitu. Baik. Kalau Ibu Fetriani mau lihat, nanti mungkin bisa tambahkan juga Bu Ferisa. Ibu Fetriani melihat apa sih peluang mendukung perekonomian keluarga oleh seorang ibu selain daripada mungkin gaji suami, atau mungkin mereka sama-sama adalah mencari keuangan di tengah keluarga. Apa sih yang menurut Ibu Fetriani melihat peluang usaha untuk para ibu? Kalau saya pribadi nih ya, ngelihatnya Samosir kan lagi gencar-gencarnya nih pariwisata gitu kan. Salah satunya tuh UMKM ya. Yang kecil-kecil, misalnya ketika ibunya punya kemampuan membuat suatu makanan, dia bisa menjadi minuman yang sederhana, minuman dingin, kan bisa dijajarkan, jus buah yang paling gampang-gampang aja. Karena itu tidak mengganggu peran dia sebagai ibu dan juga sebagai wanita gitu. Dia tidak akan menelantarkan anaknya karena pekerjaan yang dia lakukan itu sesuai dengan passion yang dia sukai. Dan kalau tidak menurut saya hanya ketika misalnya high season di Samosir gitu kan, dia membuka warung kecil-kecilan, itu tuh salah satu bisa menjadi sumber pendapatan yang tidak terduga gitu kan, kalau menurut saya pribadi. Atau misalnya nih yang di agak di atas nih,
yang tidak itu tadi kan biasanya karena kan pariwisata para pelaku UMKM ini kan pesisir ya. ya Nah, bagaimana pesisir. itu kan Kalau- oke lah mereka bisa mendapatkan hasil ya. Iya, Bagaimana kan mensinkronkan karena ini banyak. nanti kita ke depannya supaya masyarakat pegunungan ini bisa makan juga ya para ibu yang di atas. Ya, kalau menurut saya nih ya, karena kan rata-rata tuh di masyarakat Samosir tuh yang di atas tuh lebih banyak ke pertanian. Ada yang namanya agrowisata. Iya. Nih, misalnya tuh salah satunya agrowisata tuh yang di Huta Tinggi, yang di apa namanya Togaraja ya, itu agrowisata ya, gitu. Masyarakat di situ kan misalnya nih kayak yang di Tele nih. Masyarakat Tele tuh dominannya tuh menanam kentang, kol. Jadi menurut saya itu bisa dijadikan sebagai agrowisata atau juga hasil pertaniannya nih. Karena kan yang tadi masyarakat pesisir tuh UMKM itu misalnya bikin Perlu bahan kentang baku goreng ya kan. Kita Bahan bisa bakunya ya. iya, mereka tuh bisa jadi salah satu distributor kentangnya gitu atau hutan Tele atau yang mana kayak Togaraja itu kan yang dijual Iya. itu adalah pemandangan perbukitan Pemandangannya, itu, cuaca dinginnya. Artinya itulah bagaimana mensinergikan antara masyarakat Pariwisata pesisir dan dan masyarakat pegunungan sehingga benar-benar Sama-sama. menghasilkan simbiosis mutualisme. Baik. Nah, kalau ini kan program dari kita. Nah, kalau Ibu Terisha bagaimana melihat cara peningkatan pada para ibu nanti ketika kita menjadi sebuah lembaga yang menjadi sumber inspirasi dan juga pengaduan para ibu-ibu di Kabupaten Samosir. Silakan. Ya, seperti yang sudah Ibu Fetriani sampaikan tadi bahwa seharusnya seluruh lapisan masyarakat diberdayakan dalam peningkatan struktural ekonomi. Iya. Seperti itu kan. Jadi jikalau wanita ini diberdayakan, Iya. yang saya harapkan itu sebenarnya adanya kesetaraan ekonomi di dalam seluruh lapisan, bukan hanya lapisan masyarakatnya, tapi lapisan zonasi di Kabupaten Samosir ini. Kita tahu bahwa sebenarnya pemerintah daerah itu memiliki fungsi dan peran sebagai pembuka lapangan usaha, lalu juga fasilitator, lalu juga pendatang investor. Dan kami harapkan seluruh wanita ini pun mendapat bagian dari perekonomian yang memang didatangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri, terutama sebagai fasilitator. Kan fasilitator itu artinya apa? Menjadi jembatan antara kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah terhadap UMKM yang tadi disampaikan oleh Bu Fetriani itu harus ada kebijakannya. Seperti itu kan, kebijakan yang memang harus diambil pemerintah daerah, itu salah satu contohnya. Itu harus didorong juga ya. Betul, agar terjadinya stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Ekonominya. Betul. Ini kayaknya ibu ini saya baca profilnya orang ekonomi nampak. ya betul. Jiwa bisnisnya tuh Jiwa bisnisnya langsung nyala. kelihatan. Dengar-dengar juga ibu punya juga ya, butik juga di Jakarta ya. Luar biasa para wanita di Samosir, apalagi mau membangun Kabupaten Samosir, luar biasa. Nah, Ibu Terisha, saya lihat sudahnya postingannya sudah banyak, videonya juga banyak kegiatan-kegiatan kita. Boleh tahu apa yang sudah dikerjakan oleh kita sampai sejauh ini? Aduh, kita Samosir saat ini lagi gencar-gencarnya dalam terutama lansia, Pak Fernando. Kami fokus sekali kepada lansia yang kadang gini, lansia ini kan masih bekerja. Rata-rata di Kabupaten Samosir lansia masih bekerja. Produktif sebenarnya. Betul. Kemarin kami mengadakan Selam Lansia. Yang hadir itu sekitar 220 sampai 230 lansia wanita. Itu baru satu tempat kecamatan gitu. Dan antusiasme mereka tuh sangat tinggi. Ternyata yang didapatkan mereka bukan senamnya, tetapi bagaimana mereka bisa berbaur dengan sesama lansia, bagaimana mereka bercerita, bagaimana mereka saling beramah tamah bersama lansia. Akhirnya kita Samosir saat ini sangat fokus kepada lansia, bukan hanya wanita parubaya, tapi lansianya pun kami datangkan dan kami harapkan memiliki wadah di Kabupaten Samosir. Jadi wadah kita di Kabupaten Samosir. Iya. Nah,
Senam. Udah pernah lakukan senam Senam ya? lansia ada, terus Pertama di mana itu kemarin? di Pangururan. Nanti tanggal 10 Agustus ada di Nenggolan. Oh, rencana ada juga ya? Ada. Setelah yang pertama, yang kedua nanti ada ya? Ada di Tanggal 10 Nenggolan. Agustus di Kecamatan Nenggolan. Kecamatan Nenggolan. Mm-mm. Keren. Kemudian? Lalu di tanggal 18 Agustus ini Iya. kita mengadakan lomba Iya, kita untuk Samosir. ya hanya untuk seluruh wanita di Samosir. Iya, lomba apa Jadi, itu? Lomba nyanyi, Lomba nyanyi. lomba menciptakan lagu. Tanggal berapa? Tanggal 18. Tanggal 18 Agustus. Di mana dipusatkan? Di pinggiran pantai di Nenggolan juga. Di Nenggolan juga. Oh, keren. Karena kita kan harus semua tempat harus kita Iya. datangin kan, Iya, Pak betul. Fernando. Karena memang kita bukan hanya milik Pangururan Betul, ya. betul. Tapi semuanya. Keren. Saya pernah kemarin lihat juga ada kita merayakan Hari Kebaya ya. Betul. Nah, itu di mana itu? Sebea-bea. Sebea. Sambil juga berdoa bersama ya. Iya, benar. Iya. Kebaktian bersama 55, sebenarnya 70 Pak Iya. Fernando. Tapi karena satu dengan hal, jadi 55 wanita berkebaya datang, kami datang bersama-sama ke Naik kapal ya, di Sebea-bea, sana betul. Betul. Gitu. Ada hal lucu Pak Fernando di dalam Lucunya situ. apa Ceritanya. Jadi itu kan terbatasi usia seperti Iya. biasa kan. Ada lansia yang ikut. Iya. Jadi pas lansia yang ikut, dia tuh hampir mau nangis. Kenapa? Begitu sampai di Sebea-bea. Ternyata dia nggak pernah jalan-jalan Oh. sama sekali. Sama sekali. Jadi dia bilang gini, Ibu terima kasih, pakai bahasa Batak tentunya. Hmm. Hanya karena Ibu ngajak kami jalan-jalan, Hmm. jadi kami bisa datang ke Sebea-bea. Saya nggak pernah Hmm. datang ke Sebea-bea. Jadi Hmm. dalam tasnya tuh ada, aduh saya merinding kalau dengarnya ada bawa bekal, topi. Hmm. Padahal kan kita ke Sebea-bea nggak jauh ya, Pak Fernando. Dan pakai mobil juga ke atas ya. Iya pakai mobil, pakai kapal kan kita naik Iya, kapal. Gitu. Jadi saya puji Tuhan lah. Mereka Iya. bahagia dan senang saat Artinya itu. ketika ada orang yang berbahagia juga kita mendapatkan berkat juga Betul, ya. betul. Baik. Nah, kegiatan-kegiatan lain yang rencanakan kita. Apakah ada kegiatan sosial seperti akan melakukan kunjungan ke rumah sakit atau mungkin melihat tempat penampungan anak-anak yang menderita HIV/AIDS seperti itu? Adakah rencana seperti Kemarin kami sudah merundingkan ke beberapa UMKM, Pak Fernando, karena belum semua UMKM kami sambangin, terutama itu? di bagian saya lupa nama tempatnya. Iya. Itu pengrajin dari eceng gondok. Pengrajin eceng gondok ya. Pengrajin eceng gondok, tapi kan dia di bagian sandal. Nah, rencana kami akan hadir di situ untuk memberikan masukan. Ada beberapa masukan yang memang kami pikirkan Iya. bahwa selain sandal sebenarnya ada lagi hal yang bisa dilakukan dari eceng gondok itu. Nanti akan kami sampaikan di UMKM itu. Artinya Pak Fernando, kalau kami hadir di satu kegiatan, kami tidak hanya hadir dalam diri, tapi kami memberikan inspirasi atau kami memberikan ide kayak gitu kan, untuk mengembangkan untuk mengembangkan produknya. Lalu saat ini kami berencana untuk menyantuni janda yang ditinggal meninggal Iya. oleh suami, Iya. lalu ke panti jompo, Iya. Jadi kami pun berencana ke panti jompo sampai saat ini. Dan ada beberapa juga ibu-ibu yang saat ini kami sedang mendata ibu-ibu yang terkena cancer. Cancer ya. Dan saat ini udah ada berapa orang, dan itu akan kami sambangin ke rumah masing-masing. Berikan penguatan ya. Betul. Baik. Ibu Perisa Burusinaga dan juga Ibu Petriani Borumanurung. Nah, kalau melihat pemberdayaan para ibu, para perempuan di Kabupaten Samosir dalam bidang ekonomi, khususnya dalam sisi usaha kuliner, bagaimana seorang Perisa Sinaga melihat ini? Menurut saya makanan di Kabupaten Samosir ini masih kurang beragam ya. Di sini makanan masih mayoritas dari kebudayaan Batak sendiri. Masakan khas Batak. Masakan khas Batak. Iya, Jadi betul. artinya ada pun makanan-makanan yang memang di luar daripada makanan khas Batak itu bukan orang lokal sendiri yang mengusahakan dari usaha itu. Padahal kan kami berharap orang lokal sendiri membuat usaha itu sehingga ya berbalik ke mereka sendiri kan pendapatannya. Artinya ekonomi masyarakat asli Samosir itu berkembang ya. Bukan pendatang, justru pendatang yang berkembang. Iya. Nah, kami dengar juga seorang Petriani juga sudah melakoni usaha bidang perhotelan ya selama ini ya. Nah, bagaimana Ibu Petriani melihat
pemberdayaan untuk para ibu atau masyarakat lokal Samosir yang harusnya dimaksimalkan daripada para pendatang seperti itu. Nah, dari kita Samosir nih ya, wanita-wanita Samosir itu mungkin kita bisa lebih nanti ketika sudah ada wadah yang menampung mereka, mungkin kita bisa memberikan pelatihan, memberdayakan mereka untuk lebih kreatif dalam cara memasak makanan nasional ya, yang bisa menarik pengunjung, karena kan wisatawan yang datang ke Samosir itu bukan hanya orang Batak saja, lebih banyak malah karena kita wisata kita sudah mau udah di tingkat nasional, pendatang kita juga nasional. Jadi mereka tuh yang saya lihat ya sebagai yang pernah banyak nih pengunjung yang nginep di hotel gitu ya, mereka bahkan jadinya masak sendiri. Saya tidak bohong. Kemarin saya kaget kan. Ternyata mereka, saya tanya kenapa Bu, gitu kan? Kok masak Bu, gitu kan? Jadi apa dong yang ditinggalkan oleh pengunjung buat masyarakat? Kalau hanya sekedar mereka menonton pariwisata kita. Terdapat masak di bawah jembatan. Ya? Iya, bawah jembatan. Nah itu kalau karena kan kata mereka tuh susah nyari yang halal. Kami takut Bu, katanya gitu. Jadi nanti kan kalau di wanita Samosir sudah kita berdayakan nih, kita hanya tinggal branding bahwa ini adalah makanan nasional, makanan halal. Kalaupun kita misalnya nih harus memberikan sebuah petunjuk, maaf kata nih mungkin harus pakai kerudung, tidak masalah kita, tapi kita maunya yang mengelola, yang mengerjakannya adalah masyarakat lokal, gitu. Tapi dengan branding nasional. Betul. Sehingga pemutaran uangnya ada di Samosir. Dan Samosir aja. Gitu. Luar biasa nih. Terima kasih. Ini kayaknya hanya tinggal menunggu waktunya saja nih untuk jadi seorang ibu bupati dan ibu wakil bupati nih. Itu siap untuk memastikan pemberdayaan perempuan wanita melalui program PKK nanti ya. Kita itu bisa mungkin program-program kita nanti bisa diwujud nyatakan di PKK ya. Nah, apa harapannya kepada seluruh masyarakat Samosir untuk pilkada nanti? Dan bagaimana seorang Ferisa berharap program-program yang disampaikan suami nanti dan wakil juga bisa menjadi program yang diterima rakyat. Silakan. Saya berharap untuk pilkada di bulan November nanti berjalan dengan lancar pastinya Pak Fernando ya. Kami juga berharap seluruh Kabupaten Samosir melakukan pesta rakyat. Pesta rakyat kan? Untuk 17 Agustus ya? Bukan, untuk bulan November. Betul, namanya kan pesta demokrasi. Artinya seluruh masyarakat berbahagia mendapatkan pemimpin yang memang Tuhan kehendaki untuk Kabupaten Samosir ini. Kami berharap juga pilkada ini berlangsung dengan damai, seluruh acara berlangsung dengan lancar lah, seperti itulah. Betul. Izin menambahkan mungkin pada pilkada 2024 ini kita berharap masyarakat Samosir itu menggunakan hati nuraninya, melihat perubahan atau apa yang mereka inginkan tanpa intervensi, tanpa bisik-bisik atau apapun dari yang lain gitu. Karena kita kan jujur adil kan, sebenarnya tuh kalau pilkada tuh pemilihan itu kan punya prinsip gitu, jujur adil, rahasia gitu kan, biarin aja di hati masing-masing rahasianya mau mendukung siapa yang menurut dia yang terbaik. Benar. Oke, baik. Makasih Bu Ferisa. Terima kasih Pak Fernando. Makasih Bu Petriani buat waktunya. Semoga apa yang menjadi program di Koalisi Wanita Samosir itu bisa benar memberikan peluang manfaat yang baik kepada rakyat Samosir, khususnya para kaum ibu yang juga bisa diharapkan mendukung bagaimana suami itu bisa lebih baik karirnya dan juga ekonomi juga lebih baik. Amin. Bersama anak ya, apalagi sekarang ada program. Kan saya dengar nih program energi baru ada yang namanya Satu Keluarga Satu Sarjana. Betul. Dari kaum yang tidak mampu dan berprestasi. Ini akan menjadi juga semangat baru bagi para ibu kan? Iya, betul. Nah, untuk memperjuangkan pendidikan anak. Anakku udah perjulu, kan? Jika dia mikirkan anak kedua tuh dia biayai, kalau pertama dia biaya pemerintah. Seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian tadi obrolan kita bersama Ibu Ferisa Borusinaga dan juga Ibu Fetriani Burumanurung, dua sosok wanita Samosir, wanita tangguh Samosir yang mendirikan koalisi wanita Samosir, bagaimana pemberdayaan pengembangan para perempuan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga
informasi ini menjadi informasi yang berharga bagi kita dan memberikan masukan juga kepada informasi yang baru kepada kita semua, dan juga memberikan inspirasi bagaimana untuk Samosir yang lebih baik ke depan. Saya Fernando Panggang, Green Beta TV,